Bersama saya di Alur Donghua, para pecinta Donghua. Alur cerita ini merupakan lanjutan dari novel Against the Sky Supreme atau Nitian Zizun. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Tanyun yang berhasil melarikan diri dari kepungan murid dalam garis jiwa suci akhirnya tiba di kota Naimenpang untuk menjual mata air jiwa. Cerita ini dilanjutkan dengan diperlihatkan seorang murid perempuan yang mengenakan kostum garis keturunan jiwa kuno mendesak. Katakan padaku, berapa banyak mata air jiwa yang kamu miliki? Saya memiliki angin, kuno, cahaya dan musim semi jiwa waktu. Totalnya ada 1489, ucap Tanyun dengan jujur. Apa? Saudara junior, kamu memiliki total 1489? Kata-kata Tanyun tersebut melemparkan kekerumunan dan menyebabkan kegemparan. Kamu tidak boleh berbicara omong kosong dan mempermainkan kami seperti monyet. Adik laki-laki, tolong beritahu saya, 1489 mata air jiwa ini dan berapa nilainya? Apakah ada mata air jiwa angin berkualitas tinggi? Tanyun tampak tersanjung dan buru-buru berkata, para saudara dan saudari, saya memiliki 118 penghuan kuan tingkat rendah, 56 tingkat menengah, 29 tingkat tinggi, dan 11 berkualitas tinggi. Sebelum Tanyun selesai berbicara, ratusan pria dan wanita di kerumunan yang mengenakan kostum Peng Lei berteriak dengan penuh semangat. Penghuan kuan, aku menginginkannya. Aku juga menginginkannya. Aku memiliki benih api, bolehkah aku menukarnya denganmu? Boleh saja kakak, balas Tanyun sambil tersenyum. Tar berisik dari ratusan orang membuat murid-murid dari pembuluh darah lain menjadi tidak senang. Para saudara dan saudari semuanya, selain Penghuan Kuan, saya memiliki 324 jiwa kuno tingkat rendah, 143 kelas menengah, 55 kelas tinggi, dan 16 kelas atas. Kuang Huan Kuan 177 kelas rendah, 89 kelas menengah, 48 kelas tinggi, dan 10 kualitas terbaik. Selain itu, saya juga memiliki mata air jiwa sebanyak 213 berkualitas rendah, 114 kualitas menengah, 17 kualitas tinggi, dan 15 kualitas terbaik. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak? Bagaimana mungkin seorang murid tukang perkebunan obat memiliki begitu banyak mata air jiwa? Seruan para murid. Sebenarnya mata air jiwa ini dijual oleh kakak laki-laki senior yang memintaku untuk membantu untuk menjual dengan imbalan sesuatu, ujar Tanyun sambil berbohong. Segera para murid mengantri untuk membeli dan menukar dengan batoro dari benih api dan es yang dibutuhkan Tanyun untuk mengolah keterampilan hongmengnya. Dengan mendapatkan sejumlah besar pertukaran batu spiritual, akhirnya Tanyun menginjak pedang terbang dan menghilang dari pandangan semua orang. Tanyun yang terbang ratusan kaki dengan pedangnya merasakan lusinan indera spiritual menguncinya. Tanyun merapikan jubahnya, mendarat dan melangkahkan kakinya ke kuil jimat lantai pertama. Pada saat ini, seorang murid perempuan Pumai bernama Xiao Jiabiu setelah melihat Tanyun masuk dengan tampilan kotor, ada jejak penghinaan di matanya sambil melihat Tanyun mengenakan pakaian tukang perkebunan obat. Tanyun membeli kertas jimat kelas menengah dan akhirnya pergi. Tanyun yang baru saja melangkah ke lobi di lantai pertama di Pavilion Artefak One Bowling, tiba-tiba ada suara yang datang menghina. Apakah ini tempat di mana murid tukang seperti Anda harus datang? Cepat dan pergi dari sini, ujar Maci. Apa? Murid tukang? Tanyun acuh tak acuh, tangan kanannya mencuat seperti kilat, menggenggam erat jari-jari Maci. Tanyun membalik tangan kanannya dan dengan paksa mematahkan jari Maci. Ah tidak, Maci berteriak mengerikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa murid tukang di depannya akan menyerangnya. Aku akan mencabik-cabikmu, mata Maci merah. Dia mengepalkan tangan kirinya, ruang berdengung dan dia menembak ke arah dada Tanyun. Dia sangat percaya bahwa dia pasti bisa memukul dengan keras dengan satu pukulan. Namun yang mengejutkan semua orang adalah melihat tangan kanan Tanyun berubah menjadi cakar. Dia dengan mudah meraih tinju di tangannya. Kamu hanyalah seorang murid tukang dari tingkat ketujuh. Bagaimana mungkin kamu bisa lebih kuat daripadaku? Maci berteriak dengan ketakutan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan bisa menarik tinju kirinya.
Maci tiba-tiba mengangkat kakinya dan ingin menendang tubuh bagian bawah Tan Yun secara diam-diam. "Kamu, dasar tukang rendahan!" Malah, yang terjadi adalah Tan Yun menendangnya berapa meter jauhnya dan menghantamnya dengan keras ke lobi. Pada saat ini, ratusan murid di lobi menatap Maci yang berguling di tanah. "Siapa murid tukang ini dengan lumpur di pipinya?" ratapan para murid. Maci berteriak, "Kakak Zong, tolong selamatkan aku. Seorang telah membuat masalah di sini." Dalam sekejap, seorang pria muda berjubah putih dan seorang wanita sekitar 20 tahunan muncul di samping Maci. Pria muda itu berjubah putih, berusia sekitar 30 tahunan. Wajahnya lebar dan tegas. Dia adalah seorang yang berbakat. Orang ini adalah murid langsung dari tetua kedua Kimai yang bernama Zong Hantong yang memiliki keterampilan terkuat dalam pemurnian. Dia adalah master tingkat pemurnian artefak. Sementara wanita di sampingnya mengenakan gaun panjang, matanya cerah dan giginya putih. Kulitnya bersalju, pinggangnya tak tertahankan. Dia memiliki wajah seorang malaikat. Dan aduhai tubuhnya yang langsing dan ramping memancarkan pesona alam yang menawan dengan keindahan. Ini adalah kecantikan alami murni tanpa riasan. Kecantikan wajahnya tanpa riasan telah membuat para murid laki-laki di lobi terpesona dan bergumam pada diri mereka sendiri. Kakak Gongsun, dia benar-benar layak menjadi salah satu dari 13 wanita tercantik dari murid dalam sekte. Dia sangat cantik, ujar para murid. Ya, sekarang hanya Kimai yang bertanggung jawab atas 3 keindahan. Baru-baru ini aku pernah mendengar banyak desas-desus tentang Kimai, dan dikatakan bahwa murid baru yang bernama Zong Wuxiao sedikit lebih baik daripada kakak senior itu. Menurut pendapatku, itu jelas Gongsun, kakak senior itu bahkan lebih indah. Ada 3 keindahan menurut para murid mengacu pada Zong Wuxiao, kepala Tois Murong, dan yang terakhir adalah keindahan alam ini yaitu Gongsun Rossi. Gongsun Rossi memiliki identitas khusus yaitu murid langsung dari Tois Murong. Namun jika seseorang mendiskusikan secara detail di antara para murid Kimai, sekarang Zong Wuxiao yang merupakan murid rutup dari Tois Murong juga. Tentu saja keterampilan pengerjaan Gongsun Rossi tidak perlu dikatakan lagi. Melihat semua murid artefak, hanya ada 3 orang yang merupakan penyulingan artefak tingkat suci, dan dia adalah salah satunya. Dia adalah seorang jenius pemurnian artefak dengan kecantikan, bakat, dan semuanya menyatu dalam satu. Pada saat ini, kekaguman para murid terhadap Gongsun Rossi meledak dan bergema di telinga Zong Hantong. Zong Hantong cemburu di dalam hatinya dan melihat sekeliling kerumunan tanpa menunjuk emosi apapun. Dia tidak dapat menyangkal. "Saya juga meminta Anda semua untuk menghindar sementara. Saya memiliki sesuatu untuk ditangani sekarang." "Baik, kakak senior Zong." Semua orang segera merespon dengan cepat dan meninggalkan pavilion itu. Begitu semua orang pergi, pintu pavilion tertutup rapat. Ketika semua orang di luar pavilion tertawa, di lobi di lantai pertama pavilion, Zong Hantong membenci Tan Yun dan berkata dengan dominan, "Jika itu bukan karena aturan sekte kita, sekarang saya akan membunuhmu. Namun, kamu jangan khawatir, saya tidak akan membunuhmu. Saya hanya perlu mematahkan kaki kanan dan kirimu, lalu merangkak jauh dari pavilion ini. Dan aku tidak akan meminta pertanggungjawaban atas cedera pada Maci, saudaraku." Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan menatap Zong Hantong tanpa rasa takut. "Oh, itu konyol. Saya mendengar bahwa reputasi di pavilion ini adalah sangat tinggi. Jadi saya pergi untuk membeli senjata ajaib. Namun sekarang sepertinya saya mendekati sarang seorang bandit." "Apa? Kamu berani memfitnah?" Zong Hantong terpesona oleh Tan Yun dan ketika dia hendak bergerak, Gongsun Rossi dengan lembut menghentikannya. "Kakak Zong, jangan buru-buru bergerak." Setelah mengatakan hal itu, Gongsun Rossi menatap Tan Yun dengan mata yang indah tanpa jejak emosi namun dingin. "Apa maksud kamu dengan mengatakan pavilion ini sebagai sarang bandit? Jika kamu tidak memiliki penjelasan yang masuk akal, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pavilion hari ini." "Hahaha, itu benar-benar membuatku takut setengah mati." Tan Yun tertawa mencemo, lalu menatap Gongsun Rossi. "Bolehkah aku bertanya, apakah kamu berbisnis dengan baik? Apakah pelanggan yang utama?" "Tentu saja," Gongsun Rossi berkata dengan tegas. "Bagus sekali." Tan Yun menunjuk Maci dan berkata dengan tegas, "Kalau begitu, aku akan bertanya lagi. Aku baru saja memasuki lobi dan anjing ini melihat saya dengan rendah. Jadi biarkan aku keluar dari sini dengan baik-baik. Ini adalah keramahan saya, bukan?"
Ketika Gongsun Roshi tercengang, nada suara Tanyun agresif. Dia terus mempermalukan dan memintanya untuk meminta maaf. Apa bedanya pavilion kamu dengan tokoh hitam yang mencari nyawa orang di jalan-jalan seperti seorang bandit? Mata Tanyun kembali ke Gongsun Roshi lagi dan dia mencibir. Kata-kata Tanyun tersebut seperti tamparan yang tak terlihat menampar wajah Gongsun Roshi dan Zhong Hantong. Wajah keduanya sangat jelek. Gongsun Roshi menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba dia menoleh ke arah belakang dan menatap Maci dengan dingin. Apa yang dia katakan itu benar? Jawab! Wajah Maci menjadi terdistorsi karena rasa sakit. Keringat menetes tanpa henti dari wajahnya. Menatap langsung Gongsun Roshi dengan rasa cemas dan takut dan berkata dengan suara gemetar, Kakak Gongsun dia. Apa yang dia katakan itu benar, ucap Gongsun Roshi. Melihat ekspresi Maci, Gongsun Roshi menatap Maci dengan rasa dingin. Sesuai dengan aturan pavilion kita, kamu akan dihukum sebanyak 100 kali pukulan. Gongsun Roshi berkata dengan acuh tak acuh. Kemarilah, dua penjaga pavilion menekan Maci ke tanah. Sementara yang lain memegang tongkat roh dan menatap Maci yang mengerikan. Dan setelah sedikit ragu, dia memukul pantatnya dengan keras. Darah Maci berceceran, pantat bengkak. Kakak senior Gongsun, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Pantatku. Gongsun Roshi acuh tak acuh, kemudian dalam jeritan Maci pingsan. Bawa dia pergi dan dia tidak perlu lagi datang ke pavilion ini lagi. Pada saat ini, ekspresi tentang Zhong Hantong memikirkan kritik Tanyun terhadapnya. Dia ingin mencekik Tanyun sampai mati. Dia berpura-pura meminta maaf menghadapi Tanyun. Dia dengan sopan mengepalkan tinjunya dan berkata, Adik junior, memang benar aku sedikit kasar barusan. Jadi jangan kaget tentang ucapanku, kata Zhong Hantong kepada Tanyun. Tanyun juga mengepalkan tinjunya sebagai balasan. Tetapi apa yang dia katakan membuat Zhong Hantong hampir menjadi liar. Kakak Zhong, semua orang mengerti kamu jelas ingin mencekikku sekarang. Namun kamu masang ekspresi ini, bukan? Hahaha, adik junior ini benar-benar bercanda. Mata Zhong Hantong memancarkan jejak niat membunuh, dan dia kembali ke penampilan ramah tamannya. Orang ini benar-benar jahat, Tanyun diam-diam berkata, terlalu malas untuk memperhatikannya. Pada saat ini ada ketukan di pintu dan seseorang di luar pintu berkata, Maaf kakak Zhong, Panatua kedua memiliki sesuatu untuk memanggil Anda. Baiklah, kata Zhong Hantong, melirik Tanyun dengan meminta maaf dan pergi dengan terburu-buru. Setelah mendengarkan pria itu, Tanyun langsung berjalan ke lantai 2. Gongsun Roshi telah tiba di lantai 2 terlebih dahulu, duduk di kursi giok dan mulai melihat buku catatan keuangan. Tanyun berjalan tanpa tergesa-gesa, melihat tempat tujuan dan mulai berjalan di rak dengan alat spiritual kelas atas. Pria itu mengikuti di belakang Tanyun, menatap pungut Tanyun dengan wajah kesal. Waktu berlalu, Tanyun masih berjalan perlahan, tetapi matanya dengan hati-hati memindai setiap senjata ajaib. Dan terkadang ada sedikit persetujuan di matanya dan terkadang ada sentuhan penghinaan. Setengah jam kemudian, dia melihat bahwa Tanyun akhirnya selesai menjelajahi semua rak. Dia telah memilih 11 pedang terbang di antara banyak atribut lainnya. Alasannya sangat sederhana. Tanyun dapat melihat dari penampilannya bahwa teknik pemurnian dari 11 pedang ini jauh lebih terampil dan canggih daripada pedang terbang lainnya. Pada saat ini, Gongsun Roshi menatap 11 pedang terbang yang dipilih oleh Tanyun. Saya tidak tahu harus berpikir apa. Tubuh halusnya tiba-tiba bergetar dan langsung berubah seperti batu dan mata yang indah mengungkapkan warna horor dari kedalaman jiwanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa mengetahui bahwa senjata itu adalah senjata terbaik daripada senjata lainnya? Hati Gongsun Roshi merasa bimbang. Karena 11 pedang terbang ini yang dipilih oleh Tanyun adalah senjata spiritual kualitas terbaik. Pedang itu dibuat oleh guru Gongsun Roshi yaitu Tois Murong ketika dia adalah seorang penyuling senjata tingkat suci 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, setelah Tois Murong menyempurnakannya, dia memasukkan 11 pedang terbang ke dalam pavilion ini untuk dijual. Dan Tanyun yang memiliki 11 pedang terbang ini seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Di mata Gongsun Roshi, hanya keterampilan pemurnian yang melampaui para master pemurnian tingkat suci. Apakah dia seorang ahli pengrajin? Ketika Gongsun Roshi memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya, dia segera menolaknya. Menurutnya Tanyun hanyalah seorang murid tukang.
Bagaimana mungkin seorang ahli pengrajin di atas dirinya sendiri? Dia penuh keraguan, dia benar-benar tidak tahu bagaimana Tan Yun melakukannya. Setelah dia tenang, dia menekan keterkejutan dan keraguan di hatinya dan menatap lurus ke arah Tan Yun. Giginya terbuka dengan lembut dan suaranya menyenangkan. Adik junior, ada puluhan ribu pedang terbang di rak. Mengapa kamu memilih 11 pedang ini? Ini hanyalah pilihan acak, mengapa kamu punya pendapat? Tan Yun dengan santai berkata, ayo selesaikan tagihannya. Mendengar ini, Gong Sun Roshi tentu saja tidak percaya. Izinkan saya bertanya, siapa yang dapat memilih 11 pedang ini dari puluhan ribu pedang terbang? Melihat Tan Yun yang enggan berkata, Gong Sun Roshi tiba-tiba tampak sedikit tercerahkan. Berubah dari sikap dingin, dia tersenyum manis. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku tidak akan bertanya lagi. Selama kamu menjawab pertanyaanku yang lain, aku akan menagihmu dengan 1 batu roh pedang terbang lebih sedikit. Bagaimana dengan itu? Kamu tahu 11 atribut pedang terbang yang akan dibeli oleh Tan Yun adalah yang termurah. Kak Senior, tolong beritahu saya jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tan Yun tertawa, hahaha. Saat Gong Sun Roshi mengulurkan tangan giok, 11 pedang terbang naik dari rak dan mendarat di telapak tangannya dan segera menyerahkan pedang tersebut kepada Tan Yun dan berkata pada dirinya sendiri, kamu tidak harus bersembunyi. Identitasmu sebenarnya kamu sama sekali bukan murid tukang. Tentu saja kamu sengaja mengenakan pakaian tukang dan menutupi wajahmu dengan lumpur. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu memilih 11 pedang terbang ini. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum kecil dan tidak menjelaskan identitasnya. Setelah Tan Yun mengulurkan tangan dan mengambil pedang terbang tersebut, dia memainkan sebentar dan akhirnya berkata, jika aku membacanya dengan benar, pedang ini seharusnya adalah pedang terbang dari senjata spiritual kelas atas tipe kilat, dan itu dari tangan seorang wanita. Wanita ini bukan jiwa guntur, dia seharusnya menggunakan beberapa cara. Ketika pedang ini akan ditempa, dia akan menahannya untuk sementara. Ketika langit jantu, guntur akan ditempa menjadi pedang, oleh karena itu pedang ini menjadi atribut guntur, bukan? Tan Yun berhenti sejenak, matanya berkedip sedikit keheranan dan kemudian berkata, umumnya pengrajin tingkat suci yang bukan jiwa kelahiran guntur, ketika menyempurnakan pedang terbang ini, sulit untuk dapat membuat atribut kaki jiwanya sendiri. Atribut pedang terbang disempurnakan ke tingkat senjata roh terbaik. Jelas, dia sangat berbakat selama proses pemurnian. Setelah Gong Sun Roshi mendengarnya, wajahnya tampak tenang, tapi kenyataannya hatinya sangat terkejut. Dia berpikir dalam hati, siapa dia sebenarnya? Hanya dengan melihat pedang terbang, dia bisa tahu persis bagaimana dia melakukan seluruh proses pemurnian pedang ini. Mungkinkah dia seorang penatua? Tidak. Hanya pada tingkat ketujuh dari jiwa janin, dan dia tidak mungkin seorang penatua, ucap Gong Sun Roshi dalam hati. Hati Gong Sun Roshi terkejut karena pada awalnya ketika Taoist Murong menyempurnakan pedang terbang tersebut, tidak ada orang lain yang melihat. Dalam hatinya, dia sekarang menganggap pria di depannya yang dengan sengaja memakai pakaian seorang tukang dan menutupi wajahnya dengan lumpur seperti seorang dewa. Pada saat yang sama, Gong Sun Roshi mendengar kata-kata pujian dari Tan Yun untuknya, merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tak ada seorang yang ingin dipuji, bukan? Tapi kemudian ketika dia menarik napas dalam-dalam dan mengajukan pertanyaan kepada Tan Yun, kegembiraan di hatinya menghilang. Adik laki-laki, saya ingin tahu bagaimana Anda memutuskan bahwa pedang ini berasal dari tangan seorang wanita. Gong Sun Roshi mengadipkan matanya yang indah dan menatap Tan Yun. Matanya dipenuhi dengan kekaguman yang tidak disembunyikan. Sangat sederhana, Tan Yun melihat pedang terbang di tangannya dan berkata dengan nada yang sombong, saya hanya ingin membeli pedang ini sebelum saya menemukan pedang terbang tipe kilat yang lain, karena pedang ini lebih baik daripada pedang terbang tipe guntur lainnya. Metode pemurniannya sedikit lebih baik. Tentu saja, biarkan aku memastikan bahwa akar penyebab pedang ini adalah dari tangan seorang wanita, dan itu terlihat dari metode pemurnian pedang ini. Mendengar ini, Gong Sun Roshi mengerutkan kening dan menatap Tan Yun dan meminta nasihat. Adik junior, bagaimana Anda bisa mengetahui teknik pemurnian berdasarkan penampilan pedang? Dan Anda juga bisa mengetahui jenis kelamin orang yang memurnikan pedang tersebut. Anda telah mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi, tolong bantu saya dengan tagihannya, kata Tan Yun dengan datar. Oh, maaf, baiklah.
Setelah Gongsun Roshi selesai berbicara, dia tidak merasa aneh bahwa seorang seperti Tan Yun yang keterampilan pemurnian di atas kemampuannya sendiri pasti akan mampu membelinya. Tentu saja Tan Yun mampu membelinya. Selamat tinggal kakak Gongsun Roshi. Tan Yun memasukkan 11 pedang terbang senjata spiritual berkualitas tinggi ke dalam cincin Qian Kun, berbalik dan berjalan menuruni tangga ke lobi. Ketika dia baru saja melangkah keluar dari pavilion tersebut, suara Gongsun Roshi terdengar di belakangnya. "Adik, laki-laki, tunggu sebentar." Sekian dan terima kasih buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode berikutnya. Bye.